Selamat pagi para dewan juri dan teman-teman yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Angela Chandika Kristi. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan memberikan argumen kami mengenai kenapa pemerintah harus mendukung keberadaan pedagang kaki lima. Argumen saya yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 70% itu ada di pedagang kaki lima. Pemerintah sudah seharusnya mendukung keberadaan kaki lima karena pertumbuhan ekonomi itu 70% adanya di pedagang kaki lima. Lalu bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh bila sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli? Pedagang kaki lima yang kerap digolongkan ke dalam sektor informal sudah dibuktikan banyak penelitian sebagai penyerap tenaga kerja yang andal. Kaki lima adalah sektor yang paling tidak bergantung kepada pemerintah. Tapi anehnya mereka ini selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang paling buruk dibandingkan dengan sektor lainnya. Seperti sebagai contoh, penggusuran, area lokasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan hal-hal lainnya. Lalu argumen saya yang kedua adalah menghilangkan persepsi masyarakat yang menganggap kaki lima adalah kuman. Seolah perlahan tapi pasti pedagang kaki lima makin lama makin tenggelam, terabaikan, dan terancam sumber pendapatannya. Tenggelam karena dianggap kuman yang membuat kondisi pasar kumuh, serba sederhana, menambah permasalahan keindahan kota, dan kemacetan lalu lintas. Akhirnya, relokasi hingga penggusuran dan penertiban pun dilakukan untuk membuat pasar sesuai dengan harapan. Entah itu harapan siapa. Tentunya bukan harapan para pedagang kaki lima, karena kenyataannya lebih banyak penertiban dan peraturan yang tidak memihak kepada pedagang kaki lima. Alias mereka selalu dirugikan. Maka dari itu diperlukannya pelatihan dan pemberdayaan agar menaikkan kualitas pedagang kaki lima sehingga menghasilkan kaki lima dan usaha kecil yang semakin berkualitas, baik secara pelayanan, kehigienisan, dan hal lainnya yang mampu bersaing dengan bisnis-bisnis menengah. Lalu argumen saya yang ketiga adalah harga lebih murah dan terjangkau. Dengan harga murah dan terjangkau yang ditawarkan oleh para pedagang kaki lima menjadi alternatif untuk masyarakat kalangan bawah, bukan hanya kalangan bawah saja, bahkan kalangan atas pun sangat senang untuk menjadi konsumen bagi pedagang kaki lima yang ingin membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Apabila pedagang kaki lima ini dihilangkan, tentunya akan menjadi suatu kesulitan untuk kita semua mencari suatu produk, apalagi bagi para rakyat kalangan bawah yang lebih mementingkan kemurahan harga dari suatu produk. Selanjutnya, argumen akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hugo Alexandro Benvialeota Hajon, nomor absen 14. Saya sebagai pembicara kedua akan menambahkan poin-poin mengapa pemerintah harus mendukung keberadaan PKL yang sudah disampaikan teman saya, yaitu pembicara pertama. Untuk argumen selanjutnya ada mempermudahkan konsumen mencari barang. Hal tersebut memiliki faktor yang penting, yaitu kedekatan lokasi PKL dengan pusat-pusat aktivitas, menyebabkan tingginya tingkat akumulasi kunjungan setiap harinya. Lokasi tersebut memudahkan konsumen untuk beraktivitas sekaligus mengunjungi PKL. Selain itu, sangat memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan konsumen dapat lebih mudah memilih PKL yang keberadaannya tidak jauh dari tempat biasa konsumen beraktivitas tanpa perlu menghabiskan waktu, biaya, maupun tenaga yang lebih untuk menuju ke lokasi PKL. Contohnya seperti di bulan puasa, orang-orang yang hendak berbuka puasa lebih mudah dan dekat untuk mereka dapat membeli makanan atau minuman yang mereka jadikan menu berbuka puasa. Untuk argumen selanjutnya adalah PKL membantu ekonomi kalangan bawah dan menengah atau bisa disebut UMKM. Pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat, terutama yang masih kelas bawah, membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan atau push factor, tetapi lebih karena
tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL atau pull factor. Di samping itu, jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan, seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah. Contohnya seperti penjualan yang masih tidak terlalu besar, tetapi hal itu sangat bisa membantu ekonomi kalangan bawah sampai menengah. Itu dari saya, poin-poin yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu pembicara ketiga. Terima kasih. Teman dan jawan juri yang saya hormati, perkenalkan saya sebagai pembicara ketiga. Nama saya Anizal Musbagas Yoda Dewangga. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin tentang mengapa pemerintah harus mendukung keberadaan kaki lima. Pemerintah harus mendukung keberadaan pedagang kaki lima karena dengan adanya pedagang kaki lima di tempat tersebut, maka tempat tersebut akan lebih dikenal oleh para warga atau wisatawan dalam atau luar daerah. Seperti yang ada di Malioboro, yang ada di Yogyakarta. Banyak sekali wisatawan atau warga yang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau membeli oleh-oleh yang nantinya akan diberi atau dikasih kepada teman, saudara, atau orang lain sebagai kenang-kenangan dari daerah tersebut. Atau juga tempat di dekat Grand Indonesia. Di sana banyak sekali kuliner tradisional atau makanan yang sedang tren di sana. Harga dan kualitas juga sangat merakyat. Oleh karena itu banyak wisatawan atau warga yang ingin mencoba makanan yang dijual di sana. Lalu apabila para pedagang kaki lima tersebut mau digusur, maka pemerintah harus menyiapkan tempat terlebih dahulu untuk dipakai oleh pedagang kaki lima berjualan di sana, seperti yang dilakukan pemerintah yang ada di Yogyakarta. Sekarang di Jalan Malioboro sudah tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau di trotoar. Mereka semua dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan lebih nyaman yang sudah dibuat oleh pemerintah di sana. Nama tempat tersebut adalah Teras Malioboro. Di sana merupakan tempat para pedagang kaki lima yang digusur untuk berjualan. Dengan adanya tempat tersebut, trotoar menjadi lebih indah, bersih, dan nyaman. Dan juga dengan adanya tempat tersebut, para wisatawan menjadi lebih mudah mencari barang yang ia inginkan, seperti membeli baju atau membeli barang lainnya. Karena setiap barang yang sama sudah memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Dengan begitu, pemerintah dan pedagang kaki lima sama-sama diuntungkan. Pemerintah dapat lebih mudah mengatur kenyamanan daerah tersebut, dan pada pedagang kaki lima tidak kehilangan mata pencarian mereka untuk memenuhi kehidupan yang mereka jalani. Mungkin segitu saja argumen yang bisa kami berikan tentang mengapa pemerintah harus mendukung adanya pedagang kaki lima. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang kami berikan selama memberitahu argumen yang kami berikan. Terima kasih.